Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 12 KI 2. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum mulai pelajaran saya minta tolong ketua kelasnya menyiapkan berdoa dulu ya. Mbak Disti minta tolong disiapkan berdoa dulu. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Amin ya rabbal alamin. Belum mulai saya presensi dulu, silakan yang ada bilang hadir ya. Adinda Ayu ada? Kenapa Adinda? Sakit ya? Cynthia Putri, Vicky Safitri, yang sakit, semoga kita doakan yang sakit agar segera diberikan kesehatan kembali ya, biar bisa kembali ke sini belajar bersama-sama lagi. Di sini ada peralatan pengeringan pada materi operasi teknik kimia. Hari ini kita akan belajar apa saja sih? Hari ini kita akan belajar, di sini ada kompetensi dasarnya, ada indikator, dan ada tujuan pembelajarannya. Apa saja itu kompetensi dasar yang kita akan bahas? Yang pertama adalah menerapkan peralatan pengeringan mengikuti SOP, dan yang kedua mengoperasikan peralatan pengeringan mengikuti SOP. Di sini ada indikator pencapaian kompetensi. Indikatornya di situ ada 3. Yang pertama, kalian diminta untuk menganalisis jenis-jenis peralatan pengeringan. Yang kedua, menerapkan perhitungan dalam proses pengeringan. Dan yang ketiga adalah mengoperasikan peralatan pengeringan dari suatu bahan ya. Dan tujuannya hari ini kita mau ngapain sih di sini? Hari ini kita akan belajar menganalisis kadar air ya. Kadar air pada proses pengeringan sederhana melalui model pembelajaran problem based learning. Sebelah kiri ada apa itu namanya? Timbangan ya, atau namanya neraca. Ada berapa massa di situ? Sebelah kanan ada berapa benda itu? 3. Ada benda 200 gram ya. Ada benda 1,2 kilogram. Ada lagi X ya. Nah, di sebelah kiri anak timbangannya menunjukkan angka berapa di situ? 1 kilo 500 dan 250. Berarti berapa X-nya di situ? 350 gram. Kenapa caranya bagaimana Fitri? Kenapa bisa 350 ya? Kenapa? Oke, prinsip neraca massa masih ingat pasti, dulu kan kelas 11 sudah dibahas di mapel asas teknik kimia ya. Kemudian di sini ada persamaan neraca massa, bisa dilihat di situ ada input plus output plus consumption dan generation sama dengan accumulation. Jadi tambahan dari yang apa kita tambahkan tadi, nanti hasilnya akan sama dengan massa yang kita tambahkan tadi ya. Masih ingat? Yang penting prinsipnya tadi harus timbang sama. Nah, sambil diingat-ingat lagi, di sini ada video. Ada yang kenal di sini ini siapa? Yang tengah? Siapa namanya? Bapak siapa? Bapak siapa? Bapaknya siapa ini? Pernah lihat ya? Pernah lihat? Familiar sekali wajahnya ya? Oke, kita lihat di sini bapaknya mau menyampaikan apa sih? Coba diperhatikan baik-baik. Nanti dari video ini saya akan tanya ke kamu bagaimana isinya dan apa video yang nilai-nilai yang diambil dari video ini. Oke, siap ya? Not the strongest and not the smartest people will becoming the winner, but the most adaptable people. Dari video ini saya ingin dengar dari kalian nilai-nilai apa kira-kira yang bisa diambil dari video Pak Khairul Tanjung tadi. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Ayo. Saya untuk tes itu harus beradaptasi kepada mereka. Harus bisa beradaptasi ya. Terus apa lagi tadi kuncinya? Khairul Tanjung itu apakah berasal dari orang yang kaya raya? Tidak ya, berasal dari orang yang biasa-biasa saja ya. Masuknya kedokteran apa tadi? Gigi dengan beasiswa ya. Jadi beliau berusaha sendiri semasa kuliahnya dengan cara berwirausaha. Tadi yang disampaikan Bapak Khairul Tanjung itu, siapa pemenang dari kehidupan ini? Bukan yang paling kuat, bukan yang paling pintar, tapi yang pandai beradaptasi ya, yang bisa beradaptasi. Beradaptasi itu artinya apa? Artinya berarti bisa menyesuaikan di semua kalangan ya.
ketika kamu dibutuhkan di divisi A, kalau nanti di lingkungan kerja ya, misalkan di operator punya temannya, butuhnya kekompakan, nah kamu pintar bisa beradaptasi dengan mengompakkan diri ya, tidak saling pinter-pinteran gitu ya, tidak saling berkompetisi, tapi di situ bisa berkolaborasi. Dari situ Bapak Hairul Tanjung bisa menempatkan dirinya dimanapun dia berada, sehingga jadi orang yang sukses sekarang ya. Pembelajaran hari ini akan Bu Eni bagi menjadi 6 kelompok. Silakan bisa dicermati anggota kelompoknya masing-masing. Dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dicermati, jangan sampai salah kelompok ya. Sudah jelas kelompoknya? Bisa terbaca sampai belakang ya. Oke, kalau begitu silakan bisa berpindah kelompok. Kelompok 1 bisa di sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, dan 6 gitu ya. Untuk LKPD dan bahan ajarnya sudah saya kirimkan di grup WA. Silakan bisa dicek, di-download dulu ya, dibaca, dicermati baik-baik. Karena kita menggunakan HP, jadi silahkan notifikasi yang lainnya, media sosialnya dinonaktifkan terlebih dahulu. Sebagai lembar jawaban, ini saya berikan kertas satu kelompok 5 lembar. Silahkan nanti untuk jawaban LKPD-nya bisa dituliskan di kertas yang saya berikan. 5 menit bisa dibaca terlebih dahulu apa itu beritanya, tentang apa. Kemudian di bagian bawah kalian diminta untuk menuliskan inti dari masalah itu apa ya. Berdasarkan berita tersebut, tuliskan masalah apa saja yang dapat kita cari solusinya ya. Diskusikanlah bersama teman satu kelompok. Dibacakan apa itu isinya kelompok 2. 20 tahun terakhir impor gandum naik luar biasa, dari 2 juta ton sekarang sudah 12 juta ton dan rata-rata 8 kg per kapita, sekarang 33 kg. Oke, berita 2 silakan untuk kelompok 6 ya. Asosiasi Produsen Tepung Indonesia mengungkapkan pasokan gandum produsen tepung masih memadai, meskipun kenaikan harga masih menjadi kekhawatiran pelaku industri. Ini menjadikan harga minyak di Indonesia mengalami kenaikan harga yang drastis mencapai 8 lipat. Iya. Ini berita-berita tadi yang sudah kalian cermati ya, sudah dicermati bersama, isinya tentang apa. Di situ kalian diminta untuk menuliskan masalah apa yang dapat kita cari solusinya. Ya, diskusikan bersama satu kelompok. Jadi masalah apa yang mungkin akan timbul di situ dan nanti dibahas solusinya apa sih kira-kira ya. Banyaknya impor gandum yang masuk ke Indonesia sehingga menyebabkan kenaikan harga gandum. Bagaimana cara mengurangi jumlah impor gandum di Indonesia? Solusinya, sebaiknya pelaku usaha gandum harus pandai-pandai menyetok gandum dan mengurangi impor gandum dengan menggantikan gandum dengan bahan lain seperti beras, singkong maupun jagung. Oke, ya, terima kasih kelompok 6. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 6. Silahkan bisa cari hipotesisnya dari rumusan masalah yang sudah kamu tuliskan. Silahkan tindakan apa yang kira-kira bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Carilah beberapa literatur yang mendukung jawaban kelompok kalian ya, kelompok Anda, dan tuliskan juga sumber dari literatur. Bisa dibacakan hipotesisnya. Hipotesis dari kelompok kami yang pertama, selain padi, Indonesia juga bisa menghasilkan tanaman yang bisa dibuat tepung seperti singkong, jagung, dan lainnya. Menurut literatur, yang pertama memperkuat produksi ubi kayu untuk pembuatan tepung kasava, sumbernya dari Tempo Interaktif. Yang kedua, mendorong pengembangan dan pemanfaatan sorghum sebagai alternatif pengganti gandum untuk mengurangi impor gandum, sumbernya dari berita1.com. Menurut Bustanul Arifin, pengamat ekonomi pertanian, sebenarnya gandum bisa tumbuh di Indonesia tetapi memiliki banyak kendala seperti keterbatasan lahan, iklim yang tidak cocok. Cara mengatasinya dengan mencari alternatif dari bahan baku yang sudah ada di Indonesia, contohnya singkong. Oke, ya, bagus. Untuk kelompok 1 dan kelompok 3 sudah memberikan hipotesis jawabannya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dan 3. Bisa mencari literatur lagi penggunaan tepung atau pembuatan tepung, dan kemudian nanti bisa melakukan praktikum tentang pembuatan tepung singkong ya.
tepung singkong, sebelum itu kalian cari dulu literatur tentang kadar air yang dipersyaratkan sebagai tepung yang siap untuk dipasarkan, kemudian suhu dan waktu optimum untuk pengeringan singkong, dan kemudian faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengeringan. Kemudian setelah menemukan literatur dari ketiganya, silakan bisa melakukan praktikum untuk pengumpulan data ya. Ya, sudah melakukan praktikum, sudah selesai praktikumnya ya. Kita sudah melakukan pengukuran terhadap oven pengeringan singkong sebanyak 3 kali, masing-masing 15 menit ya. Dari situ silakan kalian hitung kadar air di pengeringan pertama, pengeringan kedua, dan pengeringan ketiga ya. Kemudian dari hasil yang didapatkan, silakan diambil hipotesis yang sudah kamu tuliskan tadi di awal, diuji apakah benar atau tidak, gitu, sesuai dengan data yang diperoleh atau tidak ya. Kemudian yang terakhir di sini menganalisis dan mengevaluasi hasil dari hasil yang sudah dituliskan, dari hasil uji hipotesis yang sudah dilaksanakan. Silahkan dianalisis lagi dan dievaluasi hasilnya terkait dengan tadi faktor-faktor pengeringan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan presentasikan hasil praktikum kami masa pengeringan singkong. Pada 16 Juni, proses pengeringan masa yang dihasilkan yaitu 71,5 gram dengan kadar air 28,5%. Pada 15 menit kedua, masa yang didapatkan 24,6 gram dengan kadar air 45,4%. Dan 15 menit yang terakhir, masa yang dihasilkan 26,7 gram dengan kadar air 13,3%. Kesimpulan yang kami dapatkan di ini yaitu kadar air yang didapatkan sudah sesuai dengan standar, yaitu 13,5% yang seharusnya 14%. Semakin lama proses pengeringan, kadar air yang dihasilkan semakin turun. Faktor apa yang paling berpengaruh dalam praktikum pengeringan? Saya akan menjawab pertanyaan yang disampaikan. Faktor apa yang mempengaruhi proses pengeringan? Pertama adalah suhu, kelembapan air awal dan air akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Minta tolong salah satu menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Kita belajar cara-cara bagaimana mengering, alat-alat apa saja dalam pengeringan. Terus apa lagi? Bagaimana proses membuat tepung. Proses membuat tepung. Kemudian belajar apa lagi? Mengetahui alat-alat, terus fungsinya. Mana hari ini pembelajarannya Alia? Sangat menyenangkan karena banyak kuis. Oke, banyak kuis ya? Ya, Oke. jadi tahu proses pengeringan, terus kelompok, jadi kita bisa saling membantu satu sama lain. Iya, alhamdulillah. Berarti silakan hasil pekerjaannya bisa dikumpulkan ke Bu Eni lagi. Minggu depan, pertemuan berikutnya itu kan sudah pas. Nah, silakan nanti bisa latihan-latihan soal untuk menyiapkan diri untuk ujian semester ya. Sudah, berarti silakan bisa dipimpin berdoa dulu Mbak Adisti. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Shadaqallahul adzim.
Alhamdulillah hari ini sudah selesai. Hati-hati pulangnya di jalan, tidak usah kebut-kebutan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.